seketika kebenaran dibunuh, kita tidak punya standar moral lagi untuk menilai mana yang baik dan buruk, benar dan salah. Sehingga yang ada tinggal satu relativisme moral yang orang bisa melakukan kejahatan tanpa merasa dirinya bersalah sebagai seorang penjahat. Dalam bahasa agama, itulah orang yang terjatuh pada zulmani, pada kegelapan itu sendiri. Sementara orang yang terjaga adalah orang yang selalu menghidupkan nurani, cahaya dalam diri kita. Orang yang memiliki nurani itu pasti hatinya berdetak ketika melakukan kejahatan. Tapi kalau orang yang kehilangan nurani, ia terbiasa melakukan kejahatan tanpa merasa dirinya sebagai penjahat. Dan itulah yang kita saksikan pada republik ini. Seorang penjahat yang melakukan korupsi, melakukan penyalahgunaan kekuasaan, melakukan politik kebohongan, melakukan berbagai tindakan penyimpangan moral, tidak merasa sebagai penjahat karena dia telah hidup dalam zulmani, dalam kegelapan itu sendiri. Hati nuraninya sudah tertutup rapat, dia tidak menerima pintu kebenaran. Yang ia praktekkan adalah kegelapan demi kegelapan yang dikerjakan melalui praktek kejahatan yang banal itu sendiri. Menurut saya ini yang harus kita desakkan kepada masyarakat agar supaya pemerintahan ini mau segera menerbitkan atau mensahkan undang-undang perampasan aset yang sebenarnya sudah lama ada di tangan DPR. Kemudian yang kedua, kita minta kepada pemerintahan ini untuk mengembalikan undang-undang KPK. Kalau misalnya dia tidak mau revisi, dia bisa kembalikan undang-undang yang lama, diberlakukan kembali lewat Perpu. Kalau itu dilakukan, maka itu kita bisa harap bahwa akan ada pemberantasan korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, Kang Ep, kalau dua ini tidak dilakukan, maka saya boleh katakan sejak sekarang ini bahwa jangan percaya bahwa pemberantasan korupsi itu akan bisa berjalan. Kalau undang-undang yang masih undang-undang sekarang itu nggak mungkin. Ada pemberantasan korupsi dan undang-undang yang sekarang, tapi itu hanya pemberantasan korupsi yang tebang pilih. Seperti yang terjadi sekarang ini. Saya cenderung berbicara lebih keras, tetapi kita selamat dan tetap menyuarakan optimisme. Jadi di sini kita harus membedakan dua hal, yaitu jujur ketika menceritakan keadaan dan keharusan perubahan dan perbaikan, sama tetap menjaga optimisme, Prof ya. Karena kita bukan penonton tapi pelaku, maka kemudian wajib bagi kita optimis ya. Ya, betul.